Halo, halo, halo. Apa kabarnya? Dalam video kali ini, kita akan belajar mengenai peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN mengatasi peredaran obat-obatan terlarang. Nah, materi kali ini berhubungan dengan berita tentang kejahatan penggunaan dan peredaran obat-obatan terlarang yang sudah tidak asing terdengar di telinga kita semua. Dampak penggunaan dari obat-obatan terlarang ini tidak hanya pada orang dewasa saja, tetapi juga kepada anak-anak. Penggunaan obat-obatan terlarang dapat merusak generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Nah, negara-negara ASEAN karena letak mereka itu saling berdekatan dan mereka sering melakukan kerjasama di berbagai bidang, maka dalam hal mengatasi peredaran obat-obatan terlarang ini, Indonesia dan juga bersama dengan anggota ASEAN yang lainnya itu melakukan suatu deklarasi. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam mengenai materi kita kali ini, maka kita akan terlebih dahulu memahami tentang apa itu narkoba maupun obat-obatan terlarang. Apa itu narkoba? Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPSA, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Semua istilah ini, baik narkoba maupun NAPSA, mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki resiko kecanduan bagi penggunanya. Sampai saat ini, peredaran obat-obatan terlarang menjadi kejahatan lintas negara yang harus diatasi oleh negara-negara ASEAN. Obat-obatan terlarang memberikan dampak negatif terhadap generasi muda. Generasi muda merupakan calon penerus bangsa yang akan meneruskan pemerintahan suatu negara. Jika peredaran obat terlarang ini tidak segera diatasi, hal ini dapat merusak generasi muda sehingga masa depan sebuah bangsa pun terancam. Berangkat dari latar belakang inilah, maka negara-negara anggota ASEAN termasuk di Indonesia menindaklanjuti dalam rangka mengatasi peredaran obat-obatan terlarang maupun narkoba. Kita perlu mengetahui dulu penyebab orang-orang menggunakan narkoba, ya. Jadi, ada beberapa hal yang menjadi faktor orang menggunakan narkoba. Yang pertama adalah keingintahuan yang besar untuk mencoba tanpa memikirkan akibatnya. Lalu yang kedua adalah untuk mengikuti tren atau gaya, karena di sekelilingnya mungkin ada temannya atau orang dekatnya yang menggunakan narkoba, maka ia juga menggunakan narkoba. Lalu yang ketiga adalah keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok tertentu. Yang keempat, biasanya penyebab orang menggunakan narkoba adalah lari dari kebosanan atau masalah hidup. Lalu yang kelima adalah pengertian yang salah bahwa penggunaan sekali-sekali tidak akan menimbulkan ketagihan. Nah, dari 5 penyebab orang menggunakan narkoba ini, itu biasanya orang tersebut tidak memikirkan akibatnya, ya. Penyebab melakukan atau menggunakan narkoba ini biasanya orang tidak memikirkan akibat jangka panjangnya karena narkoba itu lebih banyak dampak negatifnya.
Bahkan bisa dibilang nyaris tidak ada dampak positifnya ya, bila itu berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Nah, apa sih dampak negatif dari obat-obatan terlarang? Dampak negatifnya yang pertama berkaitan dengan fisik manusia yang menggunakannya. Lalu yang kedua adalah berkaitan dengan dampak psikisnya. Lalu yang ketiga berkaitan dengan dampak sosialnya. Nah, tiga dampak ini masing-masing akan memiliki rincian yang sangat banyak ya, berkaitan dengan dampak negatifnya. Dampak narkoba bagi fisik manusia yang mengkonsumsinya ada banyak ya. Nah, di sini akan dicoba disampaikan secara garis besar. Yang pertama adalah gangguan pada sistem saraf atau neurologis. Yang kedua, akan menjadi sering sakit kepala, mual-mual, dan muntah. Lalu juga bagi pengguna narkoba yang melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, resikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya. Lalu yang keempat, itu juga ada dampak overdosis yang bisa menyebabkan kematian. Ini hanyalah 4 dari sekian banyak dampak negatif narkoba bagi fisik seseorang yang mengkonsumsinya. Ya, ada banyak sekali selain dari 4 yang sudah disampaikan ini dampak narkoba yang lain. Dan itu pasti merugikan manusia itu sendiri, merugikan dirinya sendiri, merugikan keluarga maupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, selanjutnya adalah dampak narkoba bagi psikis seseorang yang mengkonsumsinya. Yang pertama, biasanya orang yang mengkonsumsi narkoba akan menjadi lamban bekerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah. Lalu yang kedua juga biasanya hilang kepercayaan diri, apatis, suka menghayal, dan penuh curiga. Lalu yang ketiga adalah tingkah lakunya menjadi brutal atau sering melanggar peraturan yang berlaku di sekitarnya. Lalu yang keempat adalah sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan. Lalu yang kelima, biasanya dampaknya adalah cenderung menyakiti diri sendiri, memiliki perasaan yang tidak aman, bahkan bunuh diri. Nah, selanjutnya yang ketiga, dampak dari segi sosial bagi pengguna narkoba. Sosial itu berarti dalam kaitannya berhubungan dan berelasi dengan orang lain. Yang pertama, gangguan mental, antisosial, dan asusila, serta dikucilkan oleh lingkungan. Lalu yang kedua, merepotkan dan menjadi beban keluarga. Orang yang kecanduan narkoba biasanya akan merepotkan dan menjadi beban bagi keluarganya, ya. Lalu yang ketiga, pendidikan menjadi terganggu, masa depan menjadi suram. Ini terutama bagi para pelajar, para mahasiswa, atau orang-orang yang masih dalam proses menempuh pendidikan. Biasanya kalau sudah berkenalan dengan narkoba, apalagi sampai menjadi pecandu narkoba, maka proses pendidikannya terganggu dan masa depannya menjadi suram. Nah, dari sekian banyak dampak-dampak negatif dari penggunaan narkoba, baik dari dampak secara fisik, secara psikis, maupun secara sosial, semuanya adalah dampak negatif ya. Tidak ada yang menyenangkan dari menggunakan narkoba. Nah, dalam mengatasi masalah mengenai peredaran obat-obatan terlarang maupun narkoba, ASEAN
melakukan suatu deklarasi yang disebut dengan Drug Free ASEAN 2015. Jadi, dalam deklarasi tersebut, negara-negara anggota ASEAN berkomitmen untuk menghapuskan produksi, pengolahan, perdagangan, dan konsumsi obat-obatan terlarang di negaranya masing-masing. Dan masing-masing negara anggota ASEAN ini saling mendukung ketika misalnya ada warga dari negara ASEAN yang satu ternyata tertangkap menggunakan ataupun mengedarkan narkoba di negara yang lain, pasti akan diproses secara hukum di negara tersebut dan negara asal pelaku tersebut akan membantu proses hukum tersebut agar berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Nah, sementara itu, peran Indonesia dalam memberantas narkoba juga banyak sekali. Yang pertama adalah menangkap pelaku peredaran narkoba. Lalu yang kedua, memberikan hukuman sebagai efek jera kepada pengguna, pengedar, dan penjual narkoba. Lalu yang ketiga, memantau pengiriman barang dari dan ke luar negeri. Kelima, memberikan dukungan politik secara penuh untuk mencegah peredaran narkoba. Dan yang kelima, mengadakan sosialisasi mengenai bahaya narkoba. Di Indonesia sering diadakan sosialisasi mengenai bahaya narkoba, baik yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan maupun badan-badan yang memang menaungi narkoba, menaungi tentang pemberantasan narkoba secara langsung. Lalu yang keenam, Indonesia juga membentuk Badan Narkotika Nasional atau BNN Republik Indonesia. Ini adalah beberapa contoh peranan Indonesia yang secara langsung berusaha untuk memberantas narkoba. Lalu, apa yang harus dilakukan agar tidak terjerumus narkoba? Di sini ada beberapa tips yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita tidak terjerumus narkoba. Yang pertama adalah dapatkan informasi tentang narkoba dari sumber terpercaya. Misalnya dari sekolah, dari seminar, ataupun dari instansi kesehatan. Lalu yang kedua, perkuat agama. Ini penting ya, jadi kita harus perkuat ilmu agama kita menurut agama masing-masing. Dengan demikian, mudah-mudahan kita akan dijauhkan dari narkoba ataupun kita memiliki mental yang kuat untuk menolak narkoba. Lalu yang ketiga, fokus pada hal-hal yang positif. Di sini hal-hal positif ini bisa saja kita menekuni hobi maupun minat kita yang positif, ya, mengikuti les-les atau pengembangan diri yang lain. Nah, ketika kita fokus pada hal-hal yang positif, maka biasanya kita juga tidak punya waktu untuk melakukan maupun memikirkan hal-hal yang negatif, termasuk narkoba. Lalu selanjutnya, selektif dalam pergaulan. Ya, di sini maksud selektif dalam pergaulan adalah kita sebagai makhluk sosial itu pasti memerlukan orang lain ya untuk kelangsungan hidup. Nah, dalam bergaul, kita boleh saja berteman dengan siapapun, tapi penting bagi kita untuk memilih pergaulan seperti apa yang ingin kita lakukan. Ya, sebaiknya kita memilih pergaulan yang sehat, teman-teman yang memiliki kegiatan yang positif, lalu memiliki tujuan yang sama untuk mencapai masa depan, ya. Lalu selanjutnya, jangan pernah mencoba narkoba dan obat terlarang yang lainnya. Jangan pernah mencoba. Lalu, yang terakhir, berani berkata tidak saat ditawari narkoba. Dan ini satu lagi, pikirkan masa depan ya. Ketika kita tertarik atau suatu saat penasaran dengan apa itu narkoba, maka
terakhir, pikirkanlah masa depan kalian. Jangan pernah berpikir singkat, ya, tapi pikirkanlah masa depan kalian. Nah, jauhi narkoba karena masa depanmu sangat berharga. Dari beberapa yang sudah disampaikan tadi, banyak sekali hal-hal negatif ketika seseorang itu kecanduan narkoba maupun mengkonsumsi narkoba. Maka ingat, jauhilah narkoba karena masa depanmu sangat berharga. Jangan pernah mencoba narkoba, karena narkoba bukan solusi, tapi merupakan jalan sesat.